Halo, perkenalkan nama saya Kingkin Utomo. Saya adalah guru musik SD Kebon Darem 2 Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar tentang musik pianika, lalu ada juga seruling, dan juga bernyanyi. Nah, anak-anak, kita harus tahu bagaimana cara belajar menggunakan pianika yang benar. Pianika itu alat tiup, anak-anak, bukan alat pukul, walaupun kita cara memainkannya ditekan, bukan dipukul. Nah, kemudian ini adalah bagian dari uh, selempang atau tali untuk memegang ketika kita pada posisi berdiri seperti ini. Nah, fungsinya selang ini adalah untuk meniup uh, pada bagian resonansi suara sehingga menimbulkan bunyi. Nah, ketika kita belum tahu pianika, maka kita harus mengetahui bahwa ini adalah tuts putih dan ini tuts hitam. Pianika dibagi menjadi dua, tuts putih dan tuts hitam. Nah, kita harus tahu bahwa musik itu terdiri dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do itu ada pada posisi 5, nada tuts kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Do itu pada posisi nada kelima. Kita tambahkan re, mi, ya, fa, sol, la, si, do. Kenapa tidak pakai di tuts hitam? Karena jaraknya adalah satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah. Ya, jarak tangga nada mayor. Karena tangga nada mayor adalah satu setengah, satu setengah. Nah, C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, A ke B jaraknya 1, dan B ke C jaraknya setengah. Lalu, kita cara meniupnya adalah begini. Lalu, dengan jari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, jarinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ingat-ingat ya, jarinya 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana dengan tangga nada 1 kres, G sama dengan Do? Sama, G, A, B, C, D, E, F, G. Masih 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya seperti ini, kalau tangga nada G sama dengan Do. Diambil nada kedua dari paling pojok kiri, nada G, A, B, C, D, E, fish, G. Kenapa ada tuts hitam 1? Karena jaraknya harus setengah. Jadi fish ke G harusnya setengah. Nah, anak-anak harus paham bahwa tangga nada G dengan tangga nada C berbeda, sangat berbeda. Berbedanya adalah posisi pembedanya itu suaranya cenderung lebih rendah. Atau kalau boleh dibilang G, kalau bagi kita bisa juga nada paling tinggi karena letaknya letaknya itu bisa dikatakanlah di belakang atau tidak di C begini, itu nadanya sedikit rendah. Nah, anak-anak, kalau kita mau memainkan pianika juga harus bisa tahu bagaimana cara membersihkannya. Membersihkan pianika sangatlah mudah, yaitu dengan cara tiup, lalu ditekan nada paling depan yang ada centelannya ini, ditekan. Dan jangan sampai bunyi, kemudian nanti akhirnya air akan keluar dari sela-sela di belakang. Nah, itu untuk pianika. Lalu, saya akan memperkenalkan seruling. Apa itu seruling? Seruling adalah alat tiup yang terdiri dari lubang dan resonansi suara.
ini adalah lubang-lubang yang menghasilkan resonansi suara. Nah, di sini ketika kita tekan, kita pegang atau kita tutup lubangnya, maka seruling ini akan membunyikan nada-nada sesuai kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ketika kita pegang, kita ingin menghasilkan nada sol, tinggal kita pegang bawah, nada ketujuh, lubang ke-7, lubang ke-6, dan lubang ke-5. Ini adalah nada sol. Nah, boleh pakai jari kiri, boleh. Jari kiri kalau yang tidak kidal, pakai jari kanan. Nah, ini yang benar. Kalau yang kidal pakai jari kanan seperti ini. Kalau saya pakai kidal, karena saya kidal, jadi pakainya jari kanan seperti ini. Sol, nada paling paling mudah sekali. Ini, ya, nada sol. Jadi tiga lubang kita tekan. Kemudian nada do bagaimana? Do adalah nada paling sulit. Do adalah nada paling sulit, yaitu ditutup semua lubang ditutup. Maka kalau kita tidak hati-hati, suaranya pasti akan sumbang. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya supaya tidak sumbang? Maka cara meniupnya adalah dengan cara yang sederhana atau tidak boleh ditekan terlalu kencang niupnya, tekanannya biasa saja. Kemudian lubangnya harus ditutup dengan rapat seperti ini. Nada do paling sulit, maka kita harus belajar terus nada do itu. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, begini adalah posisi yang tepat meniup seruling. Seperti ini salah. Apalagi seperti ini. Sangat salah. Jadi posisinya sejajar dengan bibir, ya. Nah, begitu untuk tekniknya. Anak-anak bisa belajar sendiri di rumah, ya, dengan berbagai cara. Bisa seumpamanya kita mempraktekannya dengan cara memainkan sebuah lagu, contohnya sol mi mi fa re re do re mi fa sol sol sol. Sol mi mi fa re re do mi sol sol do. Do do re 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 mi fa mi 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 fa sol. Nah, ini seruling kita letakkan. Sekarang kita akan belajar teknik vokal. Nah, anak-anak, kira-kira menyanyi itu sulit nggak? Sulit, ya. Menyanyi itu sangat sulit karena menyanyi itu membutuhkan teknik dan konsentrasi atau vokal yang baik. Vokal yang baik dihasilkan oleh kita, bukan dihasilkan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan teknik otot perut. Otot perut ini seperti ini. Seperti kita kalau sedang tidur, pasti perutnya mengembang. Nah, itu teknik yang sangat bagus untuk digunakan ketika kita menyanyi. Tetapi bukan kita menyanyi sambil tidur, bukan. Tapi teknik menyanyinya seperti saat orang sedang tidur. Ambil nafas dari hidung, ditahan di perut, kemudian kita menyanyi. Do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu. Boleh dengan ekspresi atau dengan teknik, ya, teknik staccato, patah-patah, atau legato yang lengkungannya seperti do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, ho, 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 ho. Seperti itu. Lalu a, i, u, e, o konsonan katanya juga harus bulat. A ya A, I, u, e,
O. Jadi bukan A, bukan O, I yang harusnya seperti ini bukan I, U harusnya begitu bukan E, beda ya. O ya harus O bulat. O, bukan E. E. Jadi ekspresi pun juga bisa mempengaruhi. Kelihatan anak-anak menyanyi dengan eh, fase yang apa? Face yang sama apa enggak? Kelihatan. Oke, sebentar. Baik anak-anak, bagaimana kita belajar menyanyi olah vokal yang baik juga kita bisa menggunakan gitar. Ini adalah alat pengiring. Ketika kita bernyanyi, maka kita fokusnya adalah menghibur. Dan jangan lupa, jangan sampai lupa syairnya. Nah, gitar ini adalah untuk mengiringi anak-anak menyanyi dengan baik, dengan suara yang lantang, kemudian merdu, sehingga dapat menghasilkan nada-nada yang indah. Contohnya seperti ini, kita akan belajar tentang lagu nasional, judulnya adalah Tanah Air, ya. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi hati dan jiwaku di sanalah ku rasa aman. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, itu tadi menyanyi sambil memainkan alat musik. Walaupun nada-nadanya ada yang salah-salah, tetapi tidak mengurangi makna bernyanyi itu sendiri. Ingat bahwa kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan bisa anak-anak. Maka di musik itu kita harus selalu belajar, 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 dan belajar, dan praktek. Kalau tidak pernah praktek, tidak akan juga pernah bisa. Maka perlu diketahui bahwa di musik tidak ada yang sukar, tetapi yang ada adalah keterampilan serta kreativitas dan ketekunan. Itu dari saya pelajaran kali ini. Maka kalau ada sumur di ladang, maka bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Maka pelajaran pada hari ini Pak Kingin akhiri. Semoga kalian menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kreatif dalam bermusik, serta dapat mengeksplorasinya dengan baik sehingga dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi.